Terima kasih Bu Lasrida. Selamat pagi Bu Bapak yang hadir luring maupun yang di Zoom. Ya, semoga meskipun puasa masih semangat ya Bu. Nggak berpengaruh lah ya. Ya, jadi pagi ini saya akan menyampaikan materi pertama nih. Langsung terkait namanya bahan tambahan pangan. Ini saya yakin Bapak Ibu, apalagi UMK ya, produsen pangan itu harusnya sudah sangat familiar dengan istilah bahan tambahan pangan gitu. Ya, apakah sudah terlihat ya di Zoom Bapak Ibu? Oke. Jadi sebelum mulai nih saya mau kuis dulu. Jadi dititipin panitia ada satu hadiah ya Pak ya untuk satu orang ya. Ya ini jadi Bapak Ibu di sini ada gambar komposisi produk pangan. Ini sepertinya produk apa nih susu ya, susu sepertinya. Nah, coba dari komposisi ini eh, ada di komposisi ini ada apa saja bahan tambahan pangannya? Bisa disebutkan di kolom chat. Ini ada banyak nih bahan tambahan pangannya. Sebutkan tiga aja. Yang paling tercepat. Perisa, perisa sistemik melon, perisa sintetik susu, pewarna tartrazin. Jadi gimana nih Bapak Ibu yang ini dari siapa? Dari mana Ibu yang barusan apa nih? Dari Ibu Tati. Oh, Bu Tati. Oke. Ya dicek sama panitia coba yang tercepat siapa kira-kira panitia? Cepat dan lengkap ya. Tadi sih saya jadi siapa panitia? Dari mana? Oh, dari yang yang dari kolom chat yang tadi dari PT Siantar Top ya. Bapak Setio. Oke. Nanti akan dihubungi panitia ya melalui chat ya. Tadi Ibu juga terima kasih yang sudah open mic. Ibu tadi jawabannya juga benar. Jadi di sini iya. Jadi ini ada pembentuk gel itu BTP juga gelatin, kemudian ada perisa sintetik melon, perisa sintetik susu, terus ada pengemulsi lecitin kedelai, lalu ada BTP pewarna tartrazin dan pewarna biru berlian. Ya, jadi itu tadi masih ini ya pemanasan ya. Nah, ini baru masuk ke intinya. Jadi bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, tujuan penggunaannya sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, contohnya membentuk pangan. Contohnya tadi ya, di produk tadi ada pembentuk gel gitu ya, pembentuk gel. Nah, itu fungsinya untuk membentuk gel di produk tersebut, membentuk tekstur gel gitu. Kemudian memberikan warna. Contohnya tadi ada katrazin, biru berlian. Jadi misal ada produk nih biar lebih menarik gitu ya, itu ditambahkan pewarna biasanya. Kemudian meningkatkan kualitas pangan. Lalu ada memperbaiki tekstur. Mungkin kalau adonan roti gitu ditambah pengembang biar teksturnya semakin bagus gitu ya. Kemudian meningkatkan cita rasa. Ini mungkin ibu-ibu udah pasti familiar sama MSG itu. Itu fungsinya untuk meningkatkan cita rasa. Lalu ada fungsinya lagi meningkatkan stabilitas dan yang paling mungkin paling banyak yang sering ditemui itu untuk mengawetkan pangan gitu. Contohnya banyak ini pengawet pangan. Nah, untuk prinsip penggunaan BTP sendiri pada dasarnya itu ada empat. Yang pertama, BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Jadi memang BTP tersebut ditambahkan hanya untuk memberikan fungsi yang diinginkan saja gitu. Jika memang tidak diperlukan di produk Bapak Ibu ya tidak usah ditambahkan BTP gitu. Jika memang sudah produknya awet misalnya, tidak perlu ditambahkan pengawet gitu. Kemudian BTP tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat
cara kerja yang bertentangan dengan CPPB, dan kerusakan pangan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menambahkan BTP untuk menyembunyikan produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan gitu ya. Harusnya bahan bakunya itu sudah tidak layak digunakan gitu. Tapi pakai BTP biar bisa menutupi nih warnanya, mungkin ayamnya sudah nggak segar gitu ya, warnanya sudah pucat gitu, ditutupin pakai BTP gitu, harus tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian gunakan BTP yang memiliki izin edar, boleh MD atau ML, dan gunakannya tidak melebihi batas maksimal. Ini yang harus diperhatikan. Jadi mohon Bapak Ibu kalau menggunakan BTP di produk pangannya itu dilihat apakah sudah memiliki izin edar. Kemudian menggunakannya jangan sampai melebihi batas maksimal. Nah, yang terakhir yaitu membaca takaran penggunaan dan digunakan sesuai petunjuk label pada sediaan BTP-nya. Nah, untuk regulasinya sendiri ada UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, kemudian ada PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, lalu ada PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan, kemudian turunannya ada Perbepom nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, Perbepom nomor 13 tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan Prisa, kemudian ada Perbepom 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Perbepom nomor 13 tahun 2020 tentang BTP Prisa. Kemudian ada juga keputusan Kepala Bepom tahun 2021, ini terkait Prisa juga. Lalu ada Perbepom nomor 29 tahun 2021 tentang persyaratan bahan tambahan pangan campuran. Jadi memang untuk BTP ini sangat sangat banyak ya regulasinya. Untuk Perisa sendiri sudah ada 3 peraturan gitu ya. Dan ini semua masih berlaku gitu. Jadi Bapak Ibu mohon bisa mengecek, misalnya mau mengecek isinya secara detail itu bisa diunduh di jdih.pom.go.id atau di standarpangan.pom.go.id di subset kami gitu. Nah, ini untuk isi yang UU Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ini yang terkait BTP itu di pasal 73 sampai 76. Ini intinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memeriksa terkait keamanan BTP. Nah, pemeriksaan keamanan BTP ini dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran. Itulah tadi makanya untuk menggunakan BTP Bapak Ibu mohon mengecek apakah BTP-nya memiliki izin edar. Jika sudah memiliki izin edar, maka sudah bisa dipastikan bahwa BTP tersebut aman gitu ya. Nah, larangannya yaitu BTP dilarang menggunakan BTP melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Kemudian harus dilarang menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP. Kemudian di PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan disebutkan bahwa keamanan pangan diselenggarakan salah satunya melalui pengaturan terhadap bahan tambahan pangan. Jadi memang BTP ini merupakan salah satu eh, aspek dalam penjaminan keamanan pangan. Kemudian ini terkait Perbepom nomor 11 tahun 2019. Jadi apa saja yang diatur di Perbepom tersebut ya. Ini beberapa di pasal 3 sampai 4 ini mengatur terkait golongan BTP dan jenis BTP. Jadi di Perbepom 11 diatur ada 27 golongan BTP, di mana di masing-masing golongan BTP itu memuat jenis-jenis BTP. Nah, kemudian untuk jenis BTP apa saja itu tercantum di lampiran 1. Sedangkan untuk jenis BTP Prisa ini tidak tercantum tidak dimuat di Perbepom 11 tetapi di peraturan perundang-undangan yang terpisah ya di Perbepom 13 tahun 2020. Kemudian terkait batas maksimal di pasal 5 yaitu batas maksimal penggunaan BTP diatur untuk setiap jenis dan kategori pangan. Jadi masing-masing jenis BTP itu diatur batas maksimalnya di masing-masing kategori pangannya secara spesifik. Kemudian batas maksimal tersebut tercantum di lampiran 2. Nah, kemudian untuk batas maksimal BTP Perisa tercantum di ketentuan tersendiri. Kemudian terkait produksi, pemasukan, dan peredaran BTP, ini di pasal 19 sampai pasal 20, yaitu BTP akan diproduksi, dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan diedarkan wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan. Nah, BTP yang didaftarkan tersebut untuk mendapatkan izin edar harus memenuhi spesifikasi BTP sebagaimana tercantum dalam Kodeks Makanan Indonesia. Nah, untuk larangannya, seperti yang sudah tadi disebutkan, yaitu dilarang menggunakan BTP untuk tujuan menyembunyikan penggunaan bahannya tidak memenuhi persyaratan, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan CPPB, atau menyembunyikan kerusakan pangan. Dan untuk pemanis buatan ini juga
spesifik, dia dilarang digunakan pada produk pangan yang diperuntukkan bagi bayi, anak usia di bawah 3 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi untuk BTP pemanis buatan tidak boleh digunakan untuk produk-produk tersebut. Seperti yang disebutkan tadi bahwa ada 27 golongan bahan tambahan pangan yang sudah diatur pada regulasi di Indonesia. Itu ada macam-macam ya ini Bapak Ibu, ada anti buih, anti kempal, antioksidan, kemudian pengawet, pewarna, pemanis, pembentuk gel, pengatur keasaman dan sebagainya. Ada totalnya 27 golongan bahan tambahan pangan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa jika akan mendapatkan izin edar itu harus memenuhi spesifikasi di Kodeks Makanan Indonesia. Kenapa? Karena suatu bahan tambahan pangan itu bisa dikatakan bahwa dia itu food grade ya, bisa digunakan di pangan apabila memenuhi spesifikasi tersebut gitu. Jika suatu bahan tambahan pangan tidak memenuhi spesifikasi yang diatur di KMI, maka bisa dibilang dia tidak food grade gitu, tidak bisa digunakan di pangan. Oleh karena itu, selalu ditekankan bahwa Bapak Ibu mohon menggunakan bahan tambahan pangan sudah memiliki izin edar karena sudah pasti dipastikan dia memenuhi spesifikasi KMI di KMI, jadi dia sudah dipastikan dia food grade gitu ya. Nah, KMI sendiri ini sudah ditetapkan di Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2018. Nah, ini isinya itu kurang lebih seperti ini. Ada penggunaan, ini contohnya glucosidestaviol, ini penggunaannya pemanis. Kemudian untuk kemurnian, jadi dia bisa digunakan sebagai glucosidestaviol yang aman untuk pangan jika memiliki kemurnian abu total sekian, susut pengeringan sekian, sisa pelarut sekian, arsen sekian, timbal sekian. Ini baru bisa dikatakan sebagai glucosidestaviol yang food grade seperti itu. Kemudian untuk KMI ini bisa diakses di website. Sekarang bisa diakses secara online ya Bapak Ibu, bisa diakses di website ekmi.kemkes.go.id. Jadi mohon jika Bapak Ibu akan mungkin ada produsen BTP di sini ya, mohon bisa mengecek kesesuaian dengan spesifikasi KMI di website tersebut gitu. Atau mungkin Bapak Ibu produsen pangan juga bisa mengecek kesesuaian BTP-nya itu dengan mengacu ke KMI, ke spesifikasi di KMI ini. Kemudian terkait batas maksimal penggunaan BTP di peraturan kita untuk penggunaan BTP ini dibagi menjadi dua batas maksimalnya, yaitu numerik dan CPPB. Nah, untuk numerik ini yaitu konsentrasi maksimal BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. Jadi berbentuk angka gitu ya. Ini contohnya batas maksimal BTP pengawet pada nugget ikan. Ini di kategori pangan 9.2.2. Contohnya BTP pengawet natrium sorbat. Ini sudah diizinkan dengan batas maksimal 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat gitu. Jadi ada angka spesifik yaitu 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat. Kemudian yang kedua yaitu diatur sebagai CPPB atau cara produksi pangan yang baik. Nah, ini yaitu konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Jadi silakan Bapak Ibu dapat menggunakan BTP tersebut dengan jumlah secukupnya yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk mendapatkan efek yang diinginkan di produknya seperti itu. Jangan berlebihan juga jika efek yang diinginkan sudah tercapai, ya jangan ditambahkan lebih lagi gitu. Ya secukupnya saja sampai mendapatkan efek yang diinginkan. Misalnya ingin warnanya merah pakai merah bit gitu ya, ditambahkan secukupnya sampai warnanya warna merah yang diinginkan tersebut tercapai gitu, jangan berlebihan juga gitu ya. Contohnya ini ada batas maksimal BTP penguat rasa di kerupuk ikan di kategori pangan 15.3. Itu terdapat BTP penguat rasa asam inosinat dan MSG monosodium glutamat itu sudah diizinkan dengan batas maksimal CPPB. Jadi bisa digunakan di kerupuk ikan dengan batas maksimal secukupnya hingga didapatkan efek penguat rasa yang diinginkan gitu. Nah, untuk keberadaan BTP di produk pangan, ini ada dua, yaitu dari penambahan langsung, kemudian ada juga yang terbawa atau ikutan dari bahan baku, BTP, dan bahan penolong. Jadi untuk yang penambahan langsung itu mengikuti batas maksimal di produk akhirnya. Sedangkan jika terbawa atau carry over, itu mengikuti ketentuan terkait BTP ikutan. Nah, kemudian nanti akan saya jelaskan ya. Nah, jadi ini contohnya jika penambahan langsung. Ini
tampilan dari jika Bapak Ibu membuka peraturan nomor 11 tahun 2019, peraturan BPOM, itu tampilannya akan seperti ini ya, untuk di lampiran 2-nya. Nah, untuk cara pembacaannya, tadi kan sudah disebutkan bahwa masing-masing BTP itu diatur spesifik untuk masing-masing kategori pangan gitu ya. Nah, jadi penampilannya seperti ini. Jadi di bagian atas itu ada eh, identitas dari BTP-nya. Ada namanya yaitu contohnya asam sorbat. Bahasa Indonesianya. Kemudian ada bahasa nama Inggrisnya itu sorbic acid. Kemudian ada INS atau International Numbering System. Ini adalah penomoran internasional secara internasional untuk bahan tambahan pangan. Nah, untuk asam sorbat ini nomornya secara internasional yaitu INS-nya 200. Kemudian ada ADI atau Acceptable Daily Intake. Jadi ADI ini merupakan batas jumlah maksimal BTP yang dapat dikonsumsi setiap hari seumur hidup tanpa menimbulkan efek kesehatan. Begitu. Jadi untuk ADI asam sorbat ini itu 0 sampai 25 miligram per kilogram berat badan maksimalnya ya. Kemudian ada sinonim jika ada sinonimnya. Kemudian ada fungsi lain jika ada. Lalu di bagian bawahnya itu ada ada tabel yang berisi 3 kolom. Di kolom pertama itu berisi nomor kategori pangannya. Kemudian di kolom yang kedua di tengah itu nama kategori pangan dan di kolom ketiga itu batas maksimal BTP-nya di kategori pangan yang diatur gitu ya. Contohnya ini ada di kategori pangan 08.3. Ini kategori pangan produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan. Ini asam sorbat di kategori pangan 083 tersebut sudah diizinkan dengan batas maksimal 1000 miligram per kilogram dihitung sebagai asam sorbat. Kemudian di 9.2.1 juga diatur 1000 miligram per kilogram dihitung sebagai asam sorbat dan seterusnya. Jadi cara pembacaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini jika ada suatu BTP yang sudah diatur di induk di kategori pangannya. Kemudian bagaimana pengaturan di subkategori pangannya. Nah, jika sudah diatur di induk kategori pangannya, maka subkategori pangan di bawahnya juga memiliki batas maksimal sesuai induk kategori pangannya tersebut. Ini contohnya di eh, MSG di 05.0 ya di kategori pangan 05.0 yaitu kembang gula atau permen dan coklat ini sudah diizinkan CPPB. Oleh karena itu, jika sudah diizinkan di induk kategori pangannya di 5.0, berarti dia juga sudah diizinkan di subkategori pangan di bawah 05.0 yaitu di 05.1, 05.2, 05.3 dan 05.4 dengan batas maksimal CPPB juga gitu. Nah, ini contoh ya penggunaan bahan tambahan pangan ini nastar ya mau lebaran nih. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang produsen nastar nih ya. Contohnya di kategori pangan 07.2.1. Untuk definisi nastar di peraturan BPOM terkait kategori pangan yaitu jenis cookies yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan diisi dengan selai nanas atau bahan pangan lain. Nah, untuk nastar ini dia memenuhi karakteristik dasar yaitu kadar airnya berkisar lebih dari 5% dan tidak lebih dari 10%. Tuh. Kemudian jenis kemasannya biasanya toples plastik ya. Nah, untuk BTP-nya yang diizinkan di Nastar nih contohnya pengawet ini ada asam sorbat dan garamnya kalium sorbat, kalsium sorbat, natrium sorbat ini diizinkan digunakan di Nastar dengan batas maksimal 1000 miligram per kilogram dihitung sebagai asam sorbat. Lalu ada natrium propionat dan kalsium propionat ini juga sudah diizinkan dengan batas maksimal 2000 miligram per kilogram dihitung sebagai asamnya yaitu asam propionat. Lalu ada juga pewarna ini contohnya beta karoten sayuran CI number 75130. Ini sudah diizinkan dengan batas maksimal 1000 miligram per kilogram. Lalu ada juga penstabil, ini kalsium karbonat, lalu ada pengembang, natrium hidrogen karbonat itu juga diizinkan CPPB. Seperti ini contoh ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk jenis pangan lain gimana bisa dicek langsung di Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Nah, untuk mengecek BTP-nya, Bapak Ibu harus tahu kategori pangannya dulu yang pertama. Jadi setelah tahu kategori pangan produknya, dicek di Perbepom 11. Untuk masing-masing kategori pangan tersebut, itu pengaturan BTP yang diizinkannya apa saja gitu.
Kemudian tadi itu yang dari penambahan langsung ya. Yang kedua ini kan keberadaan BTP itu bisa dari ikutan terbawa ya dari baik itu bahan baku atau bahan penolong atau BTP perisa gitu ya. Nah, kriteria BTP ikutan itu dia tidak ditambahkan langsung, jadi memang hanya boleh terbawa dari bahan baku, BTP, bahan penolong atau dari perisa. Kemudian dia tidak berfungsi secara teknologi di produk akhirnya, jadi dia memang berfungsinya ya di pembawanya dia gitu. Kalau misalnya dia terbawa dari bahan baku, ya dia berfungsinya di bahan bakunya. Seharusnya tidak berfungsi di produk akhirnya, seperti itu. Kalau contohnya ini ada nugget ayam ya, komposisinya ada daging ayam, tepung butter, tepung roti. Nah, tepung rotinya ini dia mengandung pewarna sintetik kuning FCF, CI number 15985. Jadi si produsen ini menggunakan tepung rotinya dia ternyata tepung rotinya mengandung pewarna sintetik ini gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa pewarna kuning sintetik tersebut merupakan BTP ikutan atau carry over yang terbawa dari tepung roti seperti itu. Nah, untuk batas maksimal dari BTP ikutan ini bagaimana? Nah, ini diatur dengan mengacu empat poin berikut ya. Yang pertama, jika diatur baik di bahan baku, di di pembawanya yaitu bahan baku, bahan penolong atau BTP, dan juga dia diatur di produk akhirnya, itu batas maksimalnya sesuai dengan batas maksimal pada kategori pangan produk akhir. Kemudian, jika si BTP tersebut tidak diatur di bahan bakunya atau di bahan penolong atau BTP-nya, tetapi diatur di produk akhirnya, itu batas maksimalnya mengikuti batas maksimal di kategori pangan produk akhirnya. Lalu, jika si BTP tersebut diaturnya di pembawanya ya, di bahan baku atau BTP atau bahan penolong pembawa, tapi belum diatur di produk akhir, di produk pangan akhirnya, itu harus dihitung dulu secara teoritis. Berapa jumlahnya seharusnya secara teoritis, kemudian hasil analisis BTP tersebut tidak boleh lebih besar dari hasil perhitungan teoritis. Jadi harus dibuktikan dengan hasil analisis bahwa BTP yang di produk tersebut benar-benar sesuai dengan hasil perhitungan teoritis gitu ya, tidak melebihi hasil perhitungan teoritis. Kalau sudah melebihi hasil perhitungan teoritis, berarti itu bukan BTP ikutan ya, bisa jadi itu penambahan langsung gitu ya. Kemudian pada saat batas maksimal BTP yang ditetapkan pada bahan baku adalah CPPB, maka perhitungan ini tidak berlaku. Jadi perhitungan ini berlaku hanya untuk BTP yang memiliki batas maksimal numerik. Kalau batas maksimalnya CPPB tidak perlu dihitung dengan perhitungan ini gitu. Kemudian jika tidak diatur baik di pembawa, di bahan baku maupun tidak diatur di produk akhir, itu harus mengajukan izin khusus penggunaan dulu kepada kami untuk dikaji BTP-nya Bapak Ibu. Boleh mengajukan izin khususnya itu di produk pembawanya, di bahan bakunya, atau boleh mengajukan izin khususnya di produk akhirnya. Silahkan gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait penerapan BTP ikutan ini perhitungannya itu bisa dilihat di lampiran 3 BPOM 11 tahun 2019. Kemudian ini untuk perhitungan rasio satu. Ini biasanya kan produk pangan itu cukup banyak yang menggunakan lebih dari satu jenis BTP dalam golongan yang sama gitu. Misalnya ada satu pangan yang menggunakan lebih dari satu jenis pengawet gitu yang menggunakan natrium sorbat dan menggunakan asam benzoat gitu misalnya. Kemudian atau menggunakan ini contohnya sosis ikan. Ini menggunakan dua jenis pewarna, ada pewarna alami karmin dan pewarna sintetik kuning FCF. Nah, ini harus dihitung rasio satunya Bapak Ibu. Jadi berlaku untuk rasio satu ini tidak berlaku untuk yang batas maksimalnya CPPB. Jadi hanya berlaku untuk yang memiliki batas maksimal numerik. Nah, jadi untuk perhitungan rasio satu ini contohnya ini ya Karmin diatur batas maksimalnya di produk sosis ikan di peraturan itu 500 miligram per kilogram. Kemudian kuning FCF diaturnya di sosis ikan maksimal 15 miligram per kilogram. Nah, di produk Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bikin sosis ikan menggunakan menggunakan produk BTP Karmin ini misalnya kita umpamakan X ya. Sedangkan kuning FCF ini Y. Nah, ini perhitungan rasio satunya X dibagi batas maksimal.
yang diatur di peraturan ya, untuk Karmin yaitu 500 ditambah Y dibagi 15 yaitu batas maksimal kuning FCF di peraturan itu tidak boleh lebih dari satu gitu. Jadi misal perhitungan rasio satu ini lebih dari satu, Bapak Ibu harus melakukan reformulasi, mungkin karbinnya yang dikurangi atau kuning FCF-nya yang dikurangi gitu. Ya, jangan sampai rasionya melebihi satu seperti itu. Kemudian untuk penakaran BTP ini seharusnya ya menggunakan timbangan analitik. Tapi mungkin di UMKM gitu ya yang terbatas alatnya tidak memiliki timbangan analitik, ini bisa menggunakan sendok takar. Nah, jadi untuk sendok takar ini eh, hanya berlaku untuk golongan BTP pengawet dan pewarna saja. Hanya dua jenis golongan BTP ini dan hanya yang berbentuk bubuk. Itu boleh serbuk, butiran, granul, atau kristal. Nah, jadi satu sendok takar peres pengawet itu setara dengan 1,25 gram gitu. Jadi satu sendok takar peres itu setara dengan 1,25 gram pengawet atau pewarna. Contohnya ini di Nastar lagi ya, ini di kategori pangan 7.2.1. Contohnya akan menggunakan BTP natrium sorbat. Nah, batas maksimalnya natrium sorbat ini di per BPOM 11 itu 1000 mg per kilogram sebagai asam sorbat untuk produk Nastar ya, untuk kategori pangan 7.2.1. Nah, jika akan menggunakan sendok takar, perhitungannya satu sendok takar itu kan setara dengan 1,25 gram. Ibu Bapak akan menggunakan di 5 kilogram adonan nastar. Jadi eh, caranya tadi kan batas maksimalnya 1000 ya, 1000 miligram per kilogram dibagi 1250. Jadi kan maksimal satu sendok takar peres itu kan 1250 miligram. Nah, dikali adonan, jumlah adonannya 5 kilo. Nah, jadi hasil perhitungan didapatkan bahwa 4 sendok takar peres itu setara dengan 1000 miligram per kilogram natrium sorbat. Jadi jangan sampai menambahkan natrium sorbatnya lebih dari 4 sendok takar peres. Itu untuk 5 kilogram adonan. Jadi bisa disesuaikan perhitungannya dengan adonan Bapak Ibu gitu ya. Oh ya, ini untuk pelabelan BTP ya, mungkin jika Bapak Ibu mungkin belanja gitu ya, ngelihat ngelihat label pangan gitu. Kalau saya tuh sukanya ngelihat label pangan gitu. Karena kepo aja nih isinya apa aja gitu ya. Nah, ini kalau untuk BTP itu harus dicantumkannya seperti ini. Jadi harus dicantumkan nama golongan BTP-nya, apa misalnya pengawet atau antioksidan atau pewarna gitu ya, dicantumkan harus dicantumkan. Kemudian khusus untuk BTP antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan nama jenisnya. Jadi misalnya ada pengawet natrium sorbat itu harus dicantumkan di labelnya itu ditulisnya pengawet natrium sorbat seperti itu. Nah, jika mengandung BTP pewarna itu dituliskan juga dengan nomor indeksnya. Jadi BTP pewarna Karmin CI sekian 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 gitu ya. Kemudian untuk BTP Perisa nanti ada penjelasannya juga pelabelannya. Kemudian untuk BTP ikutan carryover ini harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP yaitu untuk khusus untuk golongan BTP antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna dan penguat rasa. Ini contohnya jika ada produk dengan komposisi tepung terigu, telur, gula, ini gulanya mengandung sulfit itu ya. Itu dicantumkan setelah bagian gula itu di dalam kurung mengandung pengawet sulfit seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bahan tambahan pangan perisa ya. Tadi kan kita membahasnya ada 27 golongan. Nah, yang 26 golongan itu ada di Perbepom 11 tahun 2019. Sedangkan untuk perisa karena memang jumlahnya sangat banyak sekali itu diaturnya di peraturan yang terpisah seperti itu. Nah, untuk perisa sendiri adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa atau flavoring adjunct yang digunakan untuk memberi flavor dengan pengecualian rasa asin, manis, dan asam. Jadi penambahan perisa ini tujuannya untuk menambahkan rasa-rasa ya selain asin, manis, dan asam tersebut. Gitu. Misalnya rasa stroberi, rasa melon, dan sebagainya ya. Nah, ini untuk perisa sendiri diatur di Perbepom 13 tahun 2020 tentang BTP perisa dan peraturan perubahannya. Nah, untuk bahan pembuat perisa ini ada 5, ada senyawa perisa, ada bahan baku aromatik alami, lalu ada preparat perisa, ada perisa asap, dan perisa hasil proses panas. Jadi untuk bahan pembuat perisa ini ada 5 ini ya.
Yang pertama ada senyawa perisa. Nah, untuk senyawa perisa ini dibagi menjadi tiga. Itu ada senyawa perisa alami, identik alami, dan artifisial. Yang membedakan ini dari prosesnya, proses mendapatkan si perisanya ini gitu. Nah, untuk perisa alami ini diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis, atau enzimatis dari tumbuhan atau hewan. Kemudian untuk perisa identik alami ini diperoleh dari sintesis atau diisolasi melalui proses kimia dari bahan baku aromatik alami dan secara kimia identik dengan senyawa yang ada dalam produk alami gitu. Jadi untuk perisa identik alami ini memang diprosesnya dari sintesis atau diisolasi melalui proses kimia, tapi dia identik dengan senyawa yang sudah ada, senyawa perisa yang sudah ada gitu ya. Sedangkan senyawa perisa artifisial dia ini disintesis secara kimia dan belum teridentifikasi dalam produk alami. Jadi memang memang belum ada di produk alami gitu ya. Jadi memang disintesis secara kimia gitu. Untuk senyawa perisa sendiri sudah diatur lebih dari 2.000 senyawa perisa di Per BPOM 13. Jadi memang sudah banyak sekali senyawa perisa yang sudah diatur di Per BPOM 13 tahun 2020. Nah, ini diaturnya CPPB. Jadi diizinkannya CPPB untuk seluruh kategori pangan 1 sampai 15 kecuali kategori pangan 13. Nah, di luar yang telah diizinkan di peraturan itu ya tentu harus mengajukan izin khusus gitu. Jadi biar kita kaji dulu keamanannya, ini perisanya aman atau tidak di pangan, yang aman itu bagaimana, batas maksimalnya berapa, itu harus dikaji dulu gitu ya. Jika memang belum tercantum di peraturan, berarti harus diajukan dulu kajiannya kepada kami. Kemudian bahan pembuat perisa yang kedua ini bahan baku aromatik alami dan preparat perisa. Jadi bahan baku aromatik alami adalah bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang cocok digunakan dalam penyiapan, pembuatan atau pengolahan perisa alami. Sedangkan preparat perisa adalah bahan yang diperoleh secara langsung atau setelah melalui proses melalui perlakuan fisik, mikrobiologis dan enzimatis untuk menghasilkan flavor. Nah, untuk sumber bahan baku aromatik alami dan preparat perisa ini bisa berbentuk ekstrak, minyak atsiri, oleoresin, distilat, atau bentuk lain yang sesuai. Nah, di peraturan kita sudah diatur lebih dari 2.000 sumber bahan baku aromatik alami gitu. Silakan bisa dicek apa saja bahan-bahannya itu di Perbepom 13 tahun 2020. Nah, di luar yang telah diatur di peraturan itu tetap harus mengajukan izin khusus untuk dikaji dulu oleh kami ya. Nah, untuk bahan-bahan yang dilarang, bahan baku yang dilarang di peraturan BPOM terkait bahan yang dilarang itu tidak boleh digunakan sebagai eh, sumber preparat perisa gitu ya. Jangan sampai menggunakan bahan-bahan yang dilarang. Nah, kemudian bahan pembuat perisa yang selanjutnya ada perisa asap dan perisa proses panas. Jadi untuk perisa asap ini diperoleh dari kayu keras termasuk serbuk gergaji, tempurung atau tanaman berkayu. Nah, dibatasi oleh senyawa kalau untuk senyawa perisa asap ini dia dibatasi oleh benzoapiren, senyawa penandanya benzoapiren. Jadi benzoapiren ini tidak boleh melebihi 0,03 mikrogram per kilogram di produk pangannya. Kemudian kecuali jika produk pangannya diatur di peraturan terkait cemaran ya silakan bisa dicek dulu benzoapirennya berapa di peraturan terkait cemaran gitu. Jika tidak diatur jenis pangannya di peraturan terkait cemaran berarti mengacu ke batas maksimal 0,03 mikrogram per kilogram ini benzoapirennya jika si produk pangan ini menggunakan perisa asap gitu. Kemudian perisa proses panas, ini perisa hasil proses panas diperoleh dari bahan baku, campuran bahan pangan, atau yang secara alami terdapat dalam pangan atau diizinkan digunakan dalam pembuatan perisa hasil proses panas. Nah, dia dibatasi oleh senyawa penanda 3 MCPD, sesuai dengan ketentuan batas maksimal cemaran. Nah, ini untuk pelabelan perisa. Jadi, perisa itu dibagi menjadi perisa alami, perisa identik alami, dan perisa artifisial ya, pengelompokannya ya. Jadi perisa alami ini terdiri dari satu atau lebih senyawa perisa alami, bahan baku aromatik alami, preparat perisa dan atau perisa asap, serta tidak boleh mengandung senyawa perisa identik alami dan senyawa perisa artifisial. Jadi memang isinya benar-benar bersumber dari bahan pembuat
perisa yang alami gitu ya. Kemudian ada perisa identik alami, itu terdiri dari senyawa, dari satu atau lebih senyawa perisa identik alami dan dapat mengandung senyawa perisa alami, bahan baku aromatik alami, preparat perisa dan atau perisa asap, serta tidak boleh mengandung senyawa perisa artifisial. Nah, sedangkan perisa artifisial dapat terdiri dari satu atau lebih senyawa perisa artifisial. Nah, untuk pelabelannya, perisa alami itu ditulis sebagai perisa alami. Sedangkan perisa identik alami dan perisa artifisial pada pelabelan di komposisi pangan itu ditulis sebagai perisa sintetik. Seperti itu. Jadi untuk identik alami dan perisa artifisial keduanya dituliskannya sebagai perisa sintetik. Kemudian BTP Perisa itu harus memenuhi spesifikasi dalam Kodeks Makanan Indonesia, sama seperti BTP yang 26 golongan tadi, dia harus memenuhi spesifikasi sesuai Kodeks Makanan Indonesia, atau jika tidak terdapat di Kodeks, dia bisa mengacu ke standar lain, misalnya JECVA atau standar lain yang negara lain yang berlaku gitu ya. Kemudian BTP Prisa baik dalam bentuk tunggal maupun campuran ini harus memenuhi persyaratan cemaran mikroba, logam berat, dan cemaran kimia sesuai peraturan terkait bahan tambahan pangan campuran. Nah, untuk perisa sendiri ini ada pelarangannya ya. Jadi dia tidak boleh digunakan di produk formula bayi. Di formula bayi dia tidak boleh menggunakan BTP perisa. Sedangkan jika di formula lanjutan dan formula pertumbuhan dan di MPASI itu sudah hanya diizinkan 4 jenis BTP pulsa tersebut. Ini ada ekstrak buah alami, ekstrak vanila, etil vanilin, dan vanilin dengan batas maksimal sebagaimana yang telah diatur di lampiran 5 dan lampiran 6 Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2020. Selain keempat jenis BTP pulsa ini tidak boleh digunakan di formula lanjutan, formula pertumbuhan maupun di MPASI. Nah, contohnya ekstrak buah alami ini ekstrak buah yang buahnya ini sudah secara umum ya digunakan sebagai pangan gitu. Sudah umum dikonsumsi sebagai pangan. Jangan sampai menggunakan ekstrak ya benar ekstrak buah alami tapi buahnya itu bukan buah yang eh, umum digunakan sebagai pangan gitu ya. Jadi yang bisa digunakan contohnya ya ekstrak buah alami stroberi, ekstrak buah alami pisang gitu ya. Jangan sampai menggunakan buah-buah yang enggak eh, bukan buah yang dikonsumsi sebagai pangan gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke bahan tambahan pangan campuran. Jadi bahan tambahan pangan campuran adalah BTP yang mengandung dua atau lebih jenis BTP, baik dari golongan BTP yang sama ataupun berbeda, dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Ini contohnya yang pertama ada sediaan BTP, dia mengandung dua jenis BTP pewarna di golongan pewarna ini ada tatrazin dan biru berlian, lalu ada air. Nah, ini kita sebut sebagai BTP campuran. Kemudian ada contoh kedua, dia mengandung BTP pewarna tartrazin, lalu ada BTP pengawet natrium benzoat, lalu ada air. Nah, ini kita juga sebut sebagai BTP campuran. Ini dua-duanya sediaan BTP campuran. Yang satunya mengandung dua jenis BTP dari golongan yang sama, satunya mengandung dua jenis BTP dari golongan yang berbeda gitu ya, dari golongan BTP yang berbeda. Nah, untuk peraturan terkait BTP campuran ini eh, tercantum di Peraturan BPOM nomor 29 tentang tahun 2021 tentang persyaratan bahan tambahan pakan campuran. Jadi Per BPOM 29 tahun 2021 ini mencabut Peraturan Kepala BPOM nomor 8 tahun 2016. Jadi sudah tidak berlaku ya yang Per KBPOM nomor 18 tahun 2016 ini. Nah, untuk persyaratan BTP campuran ini secara umum yaitu dapat dikemas eceran maupun bulky dan mencantumkan nama golongan BTP yang mempunyai fungsi utama. Lalu spesifikasi dari masing-masing BTP penyusunnya itu harus memenuhi standar sesuai KMI, tetap ya harus memenuhi spesifikasi sesuai KMI. Atau persyaratan lain jika memang belum tercantum di KMI bisa mengacu ke JECVA, SNI, atau standar negara lain ya. Kemudian dilarang menggunakan campuran senyawa nitrat, nitrit, dan senyawa sulfit. Jadi untuk ketiga jenis senyawa ini tidak boleh digunakan di sediaan BTP campuran. Lalu BTP campuran yang mengandung BTP pewarna harus dibuktikan dengan analisis kualitatif. Ini saat registrasi. Kemudian memenuhi persyaratan cemaran mikroba dan cemaran kimia. Ini sudah tercantum di lampiran 1 apa saja persyaratannya. Kemudian wajib mencantumkan takaran penggunaan dalam produk pangan pada label BTP campuran, kecuali sediaan tabletop. Jadi untuk produsen-produsen BTP campuran ini mereka wajib mencantumkan takaran penggunaan BTP campuran tersebut
di produk pangan. Jadi harus dicantumkan di label agar usernya itu bisa mengacu ke takaran tersebut gitu. Jangan sampai usernya ini menggunakannya tanpa takaran ya. Jadi ketika dicek di lab hasilnya melebihi batas maksimal BTP yang diatur di peraturan seperti itu. Jadi produsen BTP campuran itu wajib mencantumkan takaran penggunaan tersebut. Lalu ini kita sedikit membahas tentang bahan berbahaya ya, karena memang penggunaan BTP ini biasanya erat kaitannya dengan bahan berbahaya gitu ya. Selama ini banyak yang mungkin Bapak Ibu tuh salah kaprah diam. Banyak salah kaprah kalau BTP bahan-bahan ini merupakan BTP gitu ya. Boraks, formalin, rodamin, kuning metanil itu BTP. Bukan ya Bapak Ibu. Jadi boraks, formalin, kemudian pewarna tekstil itu bukan bahan tambahan pangan karena memang dia tujuannya bukan tidak diperbolehkan di pangan gitu. Tujuannya bukan untuk pangan. Jadi dia memang penggunaannya untuk selain pangan gitu. Jadi jangan sampai disebutnya sebagai bahan tambahan pangan gitu ya. Bahan tambahan pangan memang khusus bahan yang memang sudah diizinkan digunakan di pangan gitu. Boraks, formalin, pewarna tekstil ini dilarang penggunaannya di pangan karena berbahaya ya efeknya bagi kesehatan gitu. Nah, Badan POM sendiri sebagai salah satu upaya untuk mengeradikasi bahan berbahaya, selain tadi sudah mengatur penggunaan berbagai bahan tambahan pangan, kami juga memfasilitasi bahan-bahan alam yang mungkin memiliki fungsi-fungsi teknologi, misalnya sebagai pengawet, pewarna gitu ya, belum diatur kan di peraturan gitu ya, karena tadi kan di peraturan kan sudah ada berbagai macam jenis BTP itu ya. Nah, mungkin ini ada BTP-BTP baru baru yang dari bahan alam gitu ya. Silahkan boleh digunakan Bapak didaftarkan dulu ke kami untuk kami kaji keamanannya seperti itu ya. Kemudian berapa batas maksimalnya kira-kira untuk produk pangannya gitu. Jadi nanti bisa keluar standarnya dan bisa dikomersialisasikan. Ini sudah dari 2020 sampai 2023 kita sudah ada 18 produk bahan alam yang sudah kami standarkan. Ini ya, fungsinya macam-macam ya. Ada yang pengawet nira kelapa, kemudian pengawet karkas, kemudian pengawet ikan segar, tahu, dan sebagainya. Nah, ini contohnya di produk pangan nih. Contohnya ada misalnya bakso ya. Ini biasanya menyalahgunakan formalin dan boraks. Nah, daripada Bapak Ibu menggunakan formalin dan boraks itu ya, padahal sudah ada BTP yang diizinkan gitu. Ada BTP pengeras, pengawet, pewarna ini sudah diizinkan macam-macam gitu. Ngapain pakai formalin dan boraks gitu ya. Kemudian nih ada tahu juga nih biasanya menyalahgunakan formalin dan boraks, selalu ada menggunakan kuning metanil. Padahal sudah ada BTP pewarna nih yang sudah diizinkan, ada kunyit, kurkumin, karamel gitu ya. Lalu ada pengawet kitosan, fermentasi pisang, itu sudah diizinkan gitu. Ngapain pakai formalin dan boraks gitu. Ini juga ada jajanan basah nih, ada mungkin yang sekarang lagi banyak takjil-takjil itu ya. Itu mungkin takutnya menggunakan rodamin atau kuning metanil gitu. Padahal sudah ada BTP pewarna yang diizinkan tuh ada ekstrak pandan, ekstrak bunga telang, ada merah bit, merah alura dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Padahal sudah ada BTP yang sudah diizinkan. Nah, tadi itu jika Bapak Ibu akan menggunakan BTP yang belum diatur di peraturan, silahkan Bapak Ibu mengajukan izin pemohonan melalui standarpangan.pom.go.id. Ini baik perluasan kategori pangan, BTP baru, termasuk senyawa perisa, kemudian ada inovasi bahan alam tadi, itu bisa didaftarkan melalui standarpangan.pom.go.id. Jadi silakan Bapak Ibu mengajukan permohonan ke kami gitu ya. Ini aplikasi standar pangan itu waktu layanannya Senin sampai Jumat, submisinya Senin sampai Kamis gitu. Diaksesnya melalui standarpangan.pom.go.id. Kemudian ini ada aplikasi Ayo Cek BTP jika Bapak Ibu akan eh, pengen tahu nih bahan pangan saya boleh menggunakan BTPA berapa ya? Nah, itu kita ada misalnya terus pusing ya baca peraturan karena 1.000 halaman lebih gitu ya Bapak Ibu. Mungkin pusing bacanya ya. Ini bisa ada versi web dan versi Android-nya itu bisa diunduh. Silahkan Bapak Ibu bisa mengecek di sini ada jenis BTP, golongan BTP, kemudian berapa batas maksimumnya itu bisa dicek melalui aplikasi iCek BTP ini. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi tersebut gitu. Nah, jika mungkin ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan nih, produk saya boleh nggak ya pakai BTP ini ABC, Bapak Ibu masih bingung gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi
melalui chat Kusapa kepada kami dengan petugas itu Senin sampai Kamis. Silahkan bisa bertanya baik terkait bahan berbahaya, bahan penolong, bahan tahanan pangan, atau mau bertanya tentang kategori pangan, bahan baku, atau pangan olahan tertentu seperti pangan PKGK gitu ya. Itu bisa bertanya ke kami melalui aplikasi Kusapa ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.